Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor IPS di kelas KPA. Untuk malam hari ini, teman-teman dari kelas KPA masih belum ada yang hadir. Saya coba tunggu untuk teman-teman dari kelas KPA untuk beberapa menit lagi agar ini ya teman-teman bisa hadir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Sambil menunggu teman-teman dari kelas KPA, saya mulai terlebih dahulu. Seperti biasa, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, selamat malam, De Aisyah. Selamat datang di kelas. Halo. Halo, De Aisyah, selamat malam. De Aisyah, apa kabar malam hari ini? Halo, De Aisyah, bisa dengar suara saya? Halo. Baik, De Aisyah bisa dengar suara saya? Iya. Halo, De Aisyah bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah ya. Langsung kita masuk aja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu perkembangan negara-negara di benua Eropa. Oke, kita lihat ya. Bentar. Ya,
Perkembangan negara-negara di benua Eropa, kita lihat dulu secara astronomis. Benua Eropa ini terletak di antara 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Kita lihat secara geografisnya, benua Eropa ini terletak di sebelah barat benua Asia. Batas-batas wilayah benua Eropa diantaranya adalah di sebelah utara dibatasi oleh Laut Es Utara dan Samudra Arktik. Kemudian di sebelah timur dibatasi oleh pegunungan Ural dan Laut Kaspi. Di sebelah selatan ada batasnya yaitu Laut Tengah. Dan yang di sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Oke, ini untuk gambarnya seperti ini. Bisa dilihat ini adalah merupakan benua Eropa. Benua Eropa. Nah, ini batas-batasnya ada Laut Kaspi, Samudra Atlantik, Samudra Arktik gitu kan, ada Laut Tengah. Ini adalah batas-batas untuk negara-negara yang ada di benua Eropa, atau ini adalah batas-batas benua Eropa. Kita masuk pada pembagian wilayah. Eropa dibagi menjadi 5, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Eropa Utara ini memiliki negara-negara, diantaranya adalah Swedia yang memiliki ibu kota di Stockholm, yang memiliki luas 449.750 km persegi untuk luas wilayahnya. Kemudian Denmark, ibu kotanya di Copenhagen, luas wilayahnya 43.069 km persegi. Kemudian Norwegia, ibu kotanya di Oslo, luas wilayahnya 327.009 km persegi. Kemudian ada Finlandia, ibu kotanya di Helsinki, luas wilayahnya 337.009 luas kilometer persegi ya, itu luasnya. Kemudian di Islandia, dia memiliki ibu kota di Reykjavik yang luasnya mencapai 103.000 km persegi. Ini adalah negara-negara yang ada di Eropa Utara, yang ada di ujung utara ya. Negara-negaranya ada Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Yang berikutnya yaitu Eropa bagian barat juga memiliki negara-negara, diantaranya adalah Belgia yang ibu kotanya di Brussels. Luas wilayahnya yaitu 30.513 km persegi. Belanda, ibu kotanya di Amsterdam, luas wilayahnya 37.290 km persegi. Ada Luxembourg ya, ibu kotanya di Luxembourg juga, luas wilayahnya yaitu 2.586 km persegi. Ada negara Prancis, ibu kotanya di Paris itu kan. Luas wilayahnya yang paling tinggi ini yaitu paling besar maksud saya, yaitu 547.026 km persegi. Kemudian ada Irlandia yang ibu kotanya berada di Dublin. Luas wilayahnya 70.283 km persegi. Dan yang terakhir yaitu negara di Eropa Barat, Inggris. Ibu kotanya berada di London. Luas wilayahnya yaitu 244.820 km persegi. Ini adalah negara-negara yang berada di wilayah Eropa bagian barat. Nah, jadi ada 6 negara yang ada di Eropa Barat. Kalau tadi yang di utara ada 5 negara. Jadi ini ya,
selisihnya 1 negara. Kita masuk di negara Eropa Tengah. Nah, Eropa Tengah ini memiliki negara yang cukup banyak, mencapai 14 negara. Di antaranya adalah Swiss, ibu kotanya di Bern. Luasnya yaitu 41.274 km persegi. Kemudian ada Austria, ibu kotanya berada di Wina. Luasnya 83.849 km persegi. Kemudian Jerman yang ibu kotanya berada di Berlin. Luas wilayahnya 356.910 km persegi. Polandia ibu kotanya berada di Warsawa. Luas wilayahnya 312.677 km persegi. Kemudian ada Hungaria, beribu kota di Budapest. Luas wilayahnya yaitu 93.030 km persegi. Ada Cekoslowakia, ibu kotanya di Praha. Luas wilayahnya 12.869 km persegi. Kemudian ada Rumania yang ibu kotanya berada di Bukares. Luas wilayahnya yaitu 237.500. Kemudian ada Slovakia, ibu kotanya berada di Bratislava. Ini luas wilayahnya tidak diketahui berapa. Kemudian ada di Bosnia Herzegovina, ibu kotanya berada di Sarajevo, yang luasnya mencapai 51.129 km persegi. Ada yang berikutnya yaitu Kroasia, beribu kota di Zagreb. Luasnya 56.538 km persegi. Ada Slovenia di Ljubljana. Luas wilayahnya yaitu 20.713 km persegi. Ada Macedonia yang ibu kotanya di Skopje. Luas wilayahnya yaitu 25.713 km persegi. Ada Serbia, ibu kotanya di Belgorod. Luas wilayahnya belum diketahui. Kemudian yang terakhir ada Montenegro di Titograd, yang luas wilayahnya mencapai 786.762. Ini adalah negara-negara yang berada di Eropa bagian tengah. Jadi lebih banyak ya Mbak kalau dibandingkan dengan Eropa Utara, ya kan, yang paling utara tadi. Kemudian ada Eropa Barat. Kalau utara tadi ada 5, di barat ada 6, yang di tengah ternyata ada 14 negara. Jadi semakin banyak ya, utara, ya kan, barat, tengah. Kemudian Eropa Selatan ini sama dengan Eropa Barat, ada 6 negara. Di antaranya adalah Italia yang beribu kota di Roma. Luas wilayahnya mencapai 301.000 maksud saya 225 km persegi. Kemudian Spanyol, ibu kotanya berada di Madrid. Luas wilayahnya yaitu 504.750 km persegi. Kemudian ada Portugal yang ibu kotanya di Lisabon. Luas wilayahnya yaitu 92.082 km persegi. Yunani yang beribu kota di Athena. Luas wilayahnya yaitu 131.944 km persegi. Kemudian ada Bulgaria, ibu kotanya di Sofia. Luas wilayahnya yaitu 110.912 km persegi.
Dan ada yang terakhir yaitu Albania. Ibu kotanya di Tirana, Mbak. Dengan luas wilayahnya yaitu 28.784. Ini adalah negara-negara yang berada di Eropa bagian selatan. Terdapat 6 negara. Kemudian yang di sebelah timur terdapat 5 negara. Ada 5 negara, diantaranya ada Rusia, ibu kotanya di Moskow, luas wilayahnya yaitu 603.700 km persegi. Ukraina, ibu kotanya di Kiev, luas wilayahnya 64.600 km persegi. Estonia, ibu kotanya di Tallinn, luasnya 45.100 km persegi. Kemudian ada Lithuania, ibu kotanya di Vilna, luas wilayahnya yaitu 65.200 km persegi. Dan ada Moldova yang beribu kota di Kishinev, luas wilayahnya yaitu 298 km persegi. Ini yang paling sempit ya, dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Luas wilayah Moldova ini yang paling sempit. Benua Eropa juga terdiri atas 5 negara yang sangat kecil ya, tetapi mempunyai kekhasan tersendiri, yaitu ada Vatikan, San Marino, Monaco, Liechtenstein, kemudian ada Andorra. Ini adalah negara-negara yang ada di Eropa, tapi dia luas wilayahnya sangat kecil sekali, namun dia memiliki kekhasan tersendiri. Jadi yang perlu Mbak Aisyah atau Di Aisyah ingat-ingat tadi, bahwasanya di negara Eropa itu dibagi menjadi 5 Eropa wilayah negara-negara di wilayah Eropa itu dibagi menjadi 5. Ada Eropa Utara, ada Eropa Barat, ada Eropa Tengah, ada Eropa Selatan, dan ada Eropa Timur. Ya, tadi jumlah-jumlahnya kita sudah bahas ya kan. Utara ada berapa, kemudian Barat ada berapa, Tengah ada berapa, Selatan ada berapa, bahkan sampai dengan di timur ini. Di benua Eropa juga terdapat negara-negara yang sangat penting sekali. Di antaranya adalah negara Inggris. Negara Inggris ini memiliki luas wilayah kurang lebih 244.110 km persegi, yang terdiri atas 2 pulau besar yang terpisah dari benua Eropa, yaitu Pulau Britania Raya dan Pulau Irlandia. Ini untuk peta negara Inggris. Ini peta negara Inggrisnya. Mungkin bisa lebih jelas lagi ketika Mbak Aisyah punya yang namanya atlas. Ini bisa dilihat. Kalau ini kurang begitu jelas ya. Inggris memiliki sungai yang sangat terkenal. Dia disebut atau biasanya disebut dengan Sungai Thames. Sungai ini membelah kota London dan merupakan jalan masuk ke Inggris. Nah, kota Greenwich ini ditetapkan sebagai garis meridian 0 derajat. Dan di kota ini terdapat gedung penyelidikan bintang tertua di dunia. Jadi negara ini memang khas ya. Dia memiliki keunikan-keunikan atau dia memiliki kekhasan tersendiri. Dia punya yang namanya sungai yang sangat terkenal sekali, ada Sungai Thames. Kemudian dia juga punya gedung untuk penyelidikan bintang yang ini tertua di dunia. Berarti di antara negara-negara lain yang memiliki gedung penyelidikan bintang yang paling tua adalah berada di Inggris. Kemudian Greenwich, ya, kota Greenwich itu
ditetapkan sebagai garis meridian karena dia letaknya di 0 derajat. Kemudian keadaan penduduk Inggris ini bisa kita lihat pada tahun 2006 aja jumlah penduduknya mencapai 60 juta 650.300 jiwa. Penduduk Inggris sebagian besar memang orangnya asli, yaitu orang Inggris. Negara Inggris Raya juga banyak kedatangan para emigran dari negara bekas jajahannya. Contohnya ada India dan Pakistan. Jadi selain penduduk Inggris yang memang asli sana, yaitu penduduk Inggris, dia juga ternyata ada para emigran, yaitu dari negara lain yang masuk ke negaranya, ke negara Inggris, yaitu orang India dan orang Pakistan. Bentuk pemerintahan negara Inggris kita bisa melihat di sini, ya kan? Jadi Inggris itu merupakan bangsa penjajah terbesar di dunia. Jadi termasuk dia itu penjajah yang kuat sekali. Karena wilayah jajahannya ini memasuki tidak hanya di satu benua saja ya, dia sudah merambah ke benua-benua yang lainnya. Dia ke Afrika, Asia, Amerika, Australia, bahkan Oceania. Nah, pengaruhnya yang besar dan daerah jajahannya yang sangat luas, yaitu menghantarkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dunia. Ya, karena kalau negara tersebut dijajah oleh orang Inggris, sudah pasti komunikasinya dia menggunakan bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Di negara ini terdapat istana Buckingham, ya, istana yang sangat terkenal sekali, yang merupakan tempat kediaman dari raja dan ratu Inggris. Ya, dia kan ratu dan raja ini. Jadi Inggris itu punya ratu dan raja, Mbak. Tempat tinggalnya berada di istana Buckingham. Itu adalah bentuk pemerintahannya. Ini bisa dilihat untuk istana Buckingham-nya. Bentuknya seperti ini, keren sekali ya kan, mewah, luar biasa sekali. Bentuknya kerajaan, kepala negaranya adalah seorang ratu, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya berada di London. Bahasa nasionalnya asli yaitu Inggris. Lagu kebangsaannya adalah God Save the Queen. Ya, mata uangnya adalah pound sterling. Mata uang pound sterling ini termasuk mata uang yang nilainya sangat tinggi sekali dibandingkan dengan mata uang yang lain di dunia. Apalagi dengan negara kita, yaitu dengan rupiah. Sangat mahal sekali harganya. Kemudian negara yang penting lagi di benua Eropa yaitu negara Prancis. Yang keadaan alamnya kita bisa melihat luas wilayah Prancis ini kurang lebih 453.970 km persegi. Wilayah Prancis terbagi menjadi dua bagian, yakni wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi dia ada pegunungan dan dia ada dataran rendahnya. Prancis sangat terkenal karena kualitas dan citra rasa anggurnya yang terbaik di dunia. Ini uniknya. Dia punya anggur yang terbaik di dunia ya. Di Paris juga terdapat yang namanya Menara Eiffel. Menara ini sudah sangat terkenal sekali dan dia dimasukkan dalam biasanya 7 keajaiban dunia. Dia sudah masuk dalam keajaiban dunia. Ini adalah keadaan alamnya. Dia punya bangunan yang terkenal sekali yang termasuk dalam keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel. Kita melihat keadaan penduduknya pada tahun 2006. Penduduk Prancis ini sudah mencapai 61 juta
251.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Nah, mata pencahariannya adalah dia bekerja dalam bidang industri dan sebagian kecil dia seorang petani. Prancis juga dikenal dengan cita rasa anggur. Bentuk pemerintahan negara ini kita bisa melihat di sini ya. Prancis merupakan negara terbesar di kawasan Eropa Barat. Bentuk negara Prancis adalah republik. Bentuknya adalah republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya berada di Paris. Paris selain dijadikan sebagai ibu kota, juga dikenal sebagai kota mode dunia. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Prancis. Mata uangnya adalah euro. Euro ini juga termasuk mata uang yang mahal, ya kan? Kalau dibandingkan dengan mata uang yang lain. Ini adalah negara Prancis yang termasuk negara terpenting ya di benua Eropa. Inggris, Prancis, kemudian kita pergi ke Belanda. Kita melihat negara Belanda. Keadaan alam dari negara Belanda ini, ya, negara ini sangat dikenal dengan negara kincir angin. Kalau ada orang bilang, di mana kan negara kincir angin? Ya, itu negara Belanda. Negara ini terletak di Eropa bagian barat. Negeri Belanda bersama dengan Belgia dan Luxembourg ini sering disebut dengan negara Benelux. Jadi dia punya sebutan tersendiri. Ya, termasuk negara Belgia dan Luxembourg. Ini dia memiliki sebutan nama yaitu negara ya Benelux. Dan negara Benelux ya negara Luxembourg, ya negara Belgia dan negara Belanda. Negara ini memiliki luas kurang lebih 41.785 km persegi. Dan sebagian besar wilayahnya merupakan laut yang dikeringkan. Kan luar biasa sekali ya, laut aja dikeringkan. Lebih dari separuh wilayah Belanda merupakan dataran yang lebih rendah dari permukaan air laut. Oleh karena itu di negara tersebut banyak dibuatlah sebuah bangunan atau tanggul dan mengaktifkan pompa air. Nah ini karena apa? Datarannya dia lebih rendah dari laut untuk negara Belanda ini. Keadaan penduduknya bagaimana? Jumlah penduduknya pada tahun 2006 ini mencapai 16.401.000 jiwa. Mata pencahariannya yaitu dia bertumbuh pada bidang industri seperti industri galangan kapal, pesawat terbang, dan mobil. Nah, sebagian kecil penduduknya bertumbuh pada pertanian. Di sana juga ada yang namanya bertani. Namun itu termasuk sebagian kecilnya. Hasil utama dari pertanian diantaranya ada gandum, kentang, gula bit, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ini adalah keadaan penduduknya. Jumlahnya yang sangat besar sekali. Dia mata pencahariannya banyak bertumbuh pada perindustrian. Ada industri galangan kapal, pesawat terbang, dan mobil. Ini udah sangat luar biasa sekali ya. Kemudian sebagian kecilnya dia petani dan yang dihasilkan dari pertanian diantaranya ada gandum, ada kentang, gula bit, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bagaimana bentuk pemerintahannya untuk negara Belanda ini? Negara Belanda ini berbentuk kerajaan. Kepala negaranya tentu dia adalah seorang ratu. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kotanya berada di Amsterdam. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Belanda. Dia memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Wilhelmus van Nassau. Mata uang Belanda dia juga sama, yaitu euro.
Mata uangnya dia euro. Mata uang mahal ini ya. Oke. Ada yang tanyakan? Dia Isa, halo. Dari penjelasan yang saya sampaikan ada yang ditanyakan? Benua Eropa ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita masuk pada benua yang berikutnya. Ada yang tanyakan Dia Isa? Halo. Ini Dia Isa selalu datang sendiri ya. Untuk teman-temannya yang lain masih belum bisa hadir, mungkin karena sibuk pekerjaan ataupun yang lainnya. Ada Mbak Hilda, ada Mbak Lastri, ada Mbak Dwi, ya kan? Masih belum bisa masuk ke dalam kelas. Saya senang sekali malam hari ini saya bisa ditemani oleh Dia Aisyah, karena biasanya saya belajar sendiri ini ya, ngajar sendiri, tidak ada siswanya. Halo Dia Aisyah, bisa dipahami untuk malam hari ini? Oke, nggak ada respon ya. Baik, langsung saja saya lanjutkan untuk perkembangan negara-negara di benua Australia. Saya anggap untuk benua Eropa selesai. Saya lanjut ke benua Australia. Benua Australia ini terletak di antara 36 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Benua Australia ini terletak di sebelah tenggara dari negara Indonesia. Jadi dia letaknya di sebelah tenggara dari negara kita. Nah, benua ini terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat untuk batas-batas wilayahnya. Yang sebelah utara dibatasi oleh Laut Arafura. Sebelah baratnya dibatasi oleh Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan batasnya adalah Samudra Hindia juga. Dan di sebelah timur yaitu Samudra Pasifik dan Laut Koral. Ini adalah batas-batas wilayah negara, maksud saya batas-batas wilayah benua Australia. Utara Laut Arafura, barat Samudra Hindia, selatan Samudra Hindia, dan timur Samudra Pasifik dan Laut Koral. Nah, ini untuk petanya. Lebih jelas lagi bisa dilihat di dalam atlas, karena lebih detail lagi. Kalau ini masih kurang begitu jelas ya kan. Ini bisa dilihat di Laut Arafuranya, Laut Koral, kemudian di Samudra Hindia. Ini petanya. Untuk petanya seperti ini untuk negara Eropa. Kita lihat pembagian di benua Eropa. Australia adalah benua terkecil di antara kelima benua dan sekaligus merupakan kepulauan terbesar di muka bumi. Karena benua Australia ini hanya terdiri atas satu negara, yaitu negara Australia. Jadi dia terdiri hanya satu negara ya, yaitu negara Australia. Namun Australia ini terbagi menjadi 8 negara lagi, yaitu ada Australia itu sendiri yang ibu kota di Perth. Luas wilayahnya mencapai 2.525.000 km persegi. Kemudian ada Queensland, ada di ibu kotanya berada di Brisbane. Luas wilayahnya yaitu 1.727.000 km persegi. Kemudian ada wilayah utara yang ibu kotanya di Darwin. Luasnya cukup banyak, yaitu 1.346.200 km persegi. Kemudian ada lagi yaitu Australia Selatan yang ibu kotanya berada di Adelaide. Luasnya mencapai 984.000
Kemudian ada di New South Wales, ibu kotanya di Sydney. Luasnya yaitu 801.600 km persegi. Kemudian ada negara Victoria yang ibu kotanya berada di Melbourne. Luas wilayahnya yaitu 227.600 km persegi. Kemudian ada Tasmania yang ibu kotanya berada di Hobart. Luasnya mencapai 67.800 km persegi. Kemudian wilayah yang terakhir yaitu negara yang terakhir yaitu wilayah ibu kota Australia yang ibu kotanya di Canberra. Luasnya mencapai 2.400 km persegi. Ini adalah pembagian wilayah di benua Australia. Jadi untuk benua Australia ini merupakan benua yang terbesar. Termasuk benua yang terkecil dari kelima benua itu, namun dia merupakan atau dia memiliki negara yang terbesar ya, karena terdiri hanya satu negara ya, negara kepulauan terbesar ini di muka bumi, karena hanya memiliki satu negara yaitu negara Australia. Namun negara Australia ini masih dipecah-pecah, ada 8, ada Australia, ada Queensland, ada wilayah utara, ada Australia Selatan, ada New South Wales, ada Victoria, ada Tasmania, dan wilayah ibu kota Australia. Selanjutnya kita melihat keadaan alam dari Australia. Australia merupakan benua yang paling rata di dunia. Ya, hampir seluruh wilayahnya merupakan plato yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Jadi di sana untuk gunung-gunung jarang ya, karena di sana itu merupakan daerah rata. Wilayah alamnya terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah busur pembagi besar. Wilayah ini sangat subur dan merupakan sumber air utama bagi benua Australia, yang merupakan benua terkering di dunia. Benua Australia ini termasuk benua yang paling terkering di dunia ya. Di wilayah ini terdapat Sungai Murray yang merupakan sungai terbesar di Australia. Jadi dia punya ciri khusus, punya sungai ya, namanya adalah Sungai Murray yang merupakan sungai terbesar di Australia. Dengan anak-anak sungainya yaitu ada Sungai Darling, Sungai Murrumbidgee, dan ada Sungai Lahlan. Wilayah ini merupakan lahan pertanian yang sangat subur dan tempat peternakan biri-biri yang sangat luas. Nah, di Australia ini terdapat karang penghalang besar, yaitu terumbu karang terpanjang di dunia. Ya, terumbu karang terpanjang di dunia yaitu mencapai 2010 km. Iya, panjang sekali terumbu karangnya. Kemudian dibagi lagi yang kedua yaitu dataran rendah tengah. Wilayah ini berupa padang rumput yang luas. Ya, air sangat sulit ditemukan dan terlalu banyak mengandung garam dan mineral. Di sini terdapat danau air, danau garam yang kering sepanjang tahun. Iya, ini bisa dilihat ternyata di negara tersebut banyak ya wilayah-wilayah yang kalau kita katakan itu unik sekali wilayahnya. Di dataran rendah tengahnya dia memiliki padang rumput yang sangat luas. Padang rumput, kita bisa bayangkan sendiri, padang rumput yang sangat luas sekali.
Kemudian di sana dia juga sedikit air, sulit ya air. Kemudian juga terdapat danau air, danau garam yang kering sepanjang tahun. Nah ini. Yang berikutnya ada plato barat besar. Nah wilayah ini sebagian besar berupa padang pasir. Di antaranya adalah padang pasir besar, ada Gibson dan Victoria besar. Wilayah yang meliputi separuh benua Australia ini sangat kaya dengan mineral seperti timbel, seng, perak, tembaga, nikel, dan emas. Jadi walaupun dia diberi atau ditakdirkan ya, saya katakan ditakdirkan dengan tempat yang panas gitu kan, padang pasir, namun dia juga diberikan suatu kelebihan-kelebihan. Dia memiliki sumber mineral yang sangat bagus sekali. Ya, timbalnya banyak sekali, seng, perak, tembaga, nikel, dan emas. Di sana banyak sekali. Itulah kelebihan-kelebihannya. Halo, Daisa. Halo, Daisa, bisa dengar suara saya? Yang berikutnya yaitu penduduk Australia ini sukunya adalah suku Aborigin yang jumlah penduduknya ini sekitar 17.288.000. Agama mereka sebagian besar adalah Anglikan, Protestan, dan Katolik Roma. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Hasil utama yang dihasilkan negara ini adalah yang pertama yaitu dari segi pertambangan. Ada batu bara, timbal, besi, tembaga, seng, emas, rutil, dan tungsten. Kemudian dari sektor pertanian yang dihasilkan adalah gandum, daging, wol, mentega, keju, dan buah-buahan. Kemudian dari sektor industri ada pengolahan makanan, besi baja, kendaraan bermotor, peralatan berat, piranti listrik, dan bahan kimia. Oke. Dari apa yang saya jelaskan, kira-kira ada pertanyaan, Mbak Isa? Halo? Mbak Isa, ada yang tanyakan dulu? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya anggap untuk materi perkembangan negara di benua sudah cukup, sudah selesai. Kita masuk pada materi yang berikutnya, ya kan? Karena ini kita mengejar untuk ujian nasional ya. Materi kita masih banyak sekali, kita untuk mengejar ujian nasional. Jadi saya anggap untuk materi tadi benua yang ada di dunia, teman-teman semuanya sudah paham. Bentar, kita langsung aja menuju ke materi yang berikutnya. Kita masuk pada bab yang baru. Oke, bentar ya. Oke, kita masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Gejala alam di Indonesia dan negara tetangga ini yang kita bahas.
Nah, ini kita bisa melihat ini ya, tanah longsor selain disebabkan hujan yang terus-menerus, juga disebabkan oleh penggundulan hutan yang sering terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga. Ya, kira-kira apa saja sih gejala alam di Indonesia dan negara tetangga dan bagaimana cara menghadapinya? Kita lihat untuk peta konsepnya. Oke, mohon tunggu sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Nggih. Heeh. Iya, heeh. Enggak ada. Pokoknya intinya sesuai karo itu. Karo yang tulisan itu sih susunan itu loh. Nggak perlu. Oh, aku baca di situ nggak ada kok. Heeh. Heeh, kita tinggal dulu aja mau. Enggak, kelas KPA ya, iki. Depan depan masjid, depan masjid Anur. Iya, nah depan masjid Anur, masih banyak. Oke. Iya, sama-sama. Aku dari setengah 10 loh nanti. Iki langsung lanjut kelas 12 aku ngajar ya. Enggak. Wah, aku lagi berteman dengan Pindo. Iya, iya. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat untuk peta konsepnya. Ya, berkaitan dengan pokok materi yang kita bahas untuk malam hari ini, yaitu gejala alam Indonesia dan negara tetangga. Kita melihat yang pertama tentang kenampakan alam utama yang ada di Indonesia. Nanti ada dataran, ada pantai, ada dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Kemudian kita lihat gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Nanti ada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan. Ini yang kita bahas. Mari kita coba kupas satu persatu. Nah, kita masuk ya. Kita mulai masuk kenampakan alam utama di Indonesia. Jadi kita bisa ketahui Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, di negara kepulauan tersebut kita bisa melihat ya kan, mungkin di daerah-daerah kita sendiri kita bisa melihat yang namanya lembah, kita bisa melihat yang namanya sungai. Di setiap daerah pasti ada yang namanya sungai, ada yang memiliki danau, gunung, pegunungan, punya teluk, punya tanjung atau semenanjung yang merupakan bukti bahwa bumi ini tidak rata. Jadi kalau kita melihat dari global gitu kan, kalau kita lihat dari atas nampaknya bumi itu rata. Namun ketika kita berada di sekarang ini ya kan, berada di bumi, kita mampu melihat hal tersebut. Banyak gunung, pegunungan, ada danau, sungai, laut gitu kan, yang menunjukkan bahwasanya bumi ini bulat namun tidak rata. Nah, kita bisa melihat yang pertama di bagian bumi itu terdapat yang namanya dataran. Saya ulangi lagi, daratan. Daratan itu merupakan bagian permukaan bumi yang berupa hamparan tanah luas yang tidak digenangi oleh air. Jadi tempat tinggal sekarang kita ini ya, tempat tinggal kita adalah di daratan. Karena kita tidak berada di atas laut. Nah, di atas wilayah daratan kita bertempat tinggal itu kan. Nah, wilayah daratan Indonesia ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Ya, ada yang pertanian dan juga ini contoh ya, kalau pertanian ada persawahan, perkebunan dan kehutanan. Selain itu juga ada yang bukan pertanian ya, bukan pertanian.
Ada pemukiman, perumahan, pertokohan, perindustrian, dan ada pertambangan. Itu yang merupakan daratan yang bukan pertanian. Jadi kita bisa pahami bersama-sama dulu. Jadi daratan itu masih dibagi lagi. Yang satu dia sebagai lahan pertanian, dan yang kedua yaitu sebagai lahan bukan pertanian. Kalau pertanian kita bisa melihat ada persawahan, perkebunan, dan kehutanan. Namun untuk yang bukan pertanian, dia dimanfaatkan untuk sebagai pemukiman, perkumpulan tempat-tempat tinggal, seperti wilayah-wilayah, daerah-daerah, kota-kota itu kan sebagai permukiman. Kemudian ada perumahan-perumahan, ada pertokoan, ya kan, ada pasar, dan masih banyak yang lainnya. Ada industri-industri, ada pertambangan. Itu adalah merupakan lahan yang bukan pertanian. Ini kalau Mbak Aisyah bisa melihat, atau mungkin Mbak Aisyah bisa browsing-browsing melalui internet, ya kan, bisa dilihat, oh nanti ada bedanya antara daratan dan lautan. Ini merupakan wilayah daratan. Ketika itu berupa tanah, ya kan, berarti dia maksudnya adalah daratan. Kemudian kita masuk pada pantai. Ya, pantai itu merupakan daerah perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah perairan laut. Ya, untuk bentuk pantai di beberapa daerah itu tidak sama. Ada yang pantai landai, ada juga yang pantai yang curam. Contoh pantai yang landai yaitu pantai yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Dia pantainya adalah landai. Nah, manfaat wilayah pantai diantaranya adalah sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan, atau tempat penambakan garam, atau tempat penambakan ikan, dan sebagai objek wisata. Saya yakin Mbak Aisyah pun sering ya wisata ke pantai. Nah, pantai ini dia bebas dari endapan lumpur dan ombak besar. Biasanya dibangun pelabuhan dan dermaga. Jadi pantai-pantai yang bebas dari ini biasanya dibangun dengan dermaga. Karena dengan adanya pelabuhan dan dermaga itu, maka kita dapat melaksanakan kegiatan transportasi dengan mudah, yaitu khususnya transportasi laut, ya kan. Kemudian pantai ini juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah sekali, yang biasanya dijadikan sebagai tempat wisata. Ada contoh-contoh tempat wisata pantai yang sangat bagus sekali. Diantaranya adalah ada Pantai Kuta dan ada Pantai Sanur yang berada di Bali. Ada Pantai Pangandaran dan Pantai Carita di Jawa Barat. Ada Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Senggigi di Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Kemudian masih banyak sekali sebetulnya pantai-pantai yang ada di negara kita. Nah, di wilayah pantai ini sering kita jumpai tumbuhan-tumbuhan pantai. Di antaranya adalah pohon bakau. Nah, akar tumbuhan bakau yang lebat merupakan tempat yang baik untuk kehidupan udang. Biasanya dia sebagai tempat tinggal, ya kan, habitat dari udang ini. Selain itu juga tumbuhan bakau juga mencegah terjadinya tanah longsor di dataran tepi pantai karena ombak di pantai. Karena ombak itu kan lama-kelamaan bisa mengkikis gitu kan. Nah, untuk menghambat pengikisan itu atau mempercepat pengikisan itu, maka ditanamilah pohon bakau. Nah, pohon bakau ini. Oke, untuk kesempatan malam hari ini kita baru sampai di pantai, di bab yang keempat. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke dataran rendah dan materi-materi yang berikutnya. Untuk malam ini saya cukupkan. Terima kasih Aisyah sudah mengikuti kegiatan belajar mulai dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.